Baik, terima kasih kepada yang terhormat. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Aziza Zahara sebagai pembicara pertama dari tim proposisi yang akan mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Di mana saya akan mendukung mosi perdebatan pada kali ini yaitu merupakan Development of Coastal Building Infrastructure to Mitigate Meteorological Hazard atau pembangunan infrastruktur bangunan pesisir untuk mitigasi bencana meteorologi. Sebelum masuk ke dalam argumen saya, izinkan saya memberikan definisi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu infrastruktur bangunan pesisir, yaitu merupakan sebuah bangunan yang nantinya akan memitigasi bencana meteorologi yang ada di sekitar wilayah pesisir. Contohnya seperti tanggul laut, pemecah ombak, tombak penahan pantai, revitalisasi sabuk hijau mangrove, sistem drainase. Lalu yang kedua yaitu merupakan mitigasi bencana meteorologi, yaitu merupakan sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena cuaca ekstrim seperti badai, gelombang tinggi, banjir, dan juga angin kencang. Sebelum masuk ke dalam argumen, di mana izinkan saya memberikan sebuah aspek limitasi pembahasan pada topik perdebatan kami pada hari ini, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Masuk ke dalam beban pembuktian kami, di mana kami selaku tim proposisi akan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir sangat diperlukan. Sebab saat ini banyak wilayah pesisir di Indonesia seperti Jakarta Utara, di Surabaya sana, di Semarang, dan juga di wilayah utara Jawa itu mengalami banjirop kronis akibat naiknya permukaan laut dan lemahnya perlindungan infrastruktur. Tanpa penguatan infrastruktur pesisir, kerugian ekonomi dan korban jiwa akan terus meningkat, memperburuk ketimpangan sosial dan memperlambat pembangunan sosial. Masuk ke dalam framing kami di mana sadari walau di wilayah pesisir di Indonesia itu padat penduduk dan juga menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata, juga nantinya pelabuhan. Namun, wilayah ini itu sangat rentan terhadap bencana meteorologi seperti banjir, seperti badai tropis, gelombang tinggi, hingga nantinya abrasi pantai. Dengan intensifikasikan perubahan iklim global, frekuensi dan dampak bencana itu akan diprediksi akan semakin meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, bencana meteorologi seperti badai tropis, gelombang pasang, dan banjir itu semakin sering terjadi dan berdampak parah terhadap wilayah pesisir. Pemukiman di wilayah pesisir, terutama yang berpenduduk padat, menghadapi risiko kehilangan nyawa, kerusakan properti, dan kerugian ekonomi yang besar. Belum lagi perubahan iklim memperparah situasi ini dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana. Oleh karena itu, upaya mitigasi menjadi sangat penting. Dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah pesisir akan memberikan dampak lanjutan dari berbagai aspek bagi pemukiman di wilayah pesisir. Masuk ke dalam poin argumen saya, di mana untuk membuktikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir itu sangat penting untuk mitigasi bencana meteorologi, yaitu dengan satu poin argumen, yaitu adanya dampak jangka panjang. Dewan juri yang kami hormati, sadari bahwa dengan pembangunan di wilayah pesisir itu akan memberikan sebuah dampak positif berkelanjutan bagi penduduk di wilayah pesisir. Saat ini banyak wilayah pesisir itu belum memiliki infrastruktur yang kuat. Bayangkan apa yang akan terjadi jika pembangunan infrastruktur wilayah pesisir itu tidak dioptimalkan, Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu akan terjadinya pembangunan itu akan menjelang ke terbaik, sehingga urgensi seperti meningkatnya ancaman akibat perubahan iklim dan juga tingginya biaya pemulihan bencana itu tidak akan terjadi. Pembangunan ini juga akan mendukung kehidupan manusia, melindungi ekosistem dan serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada pesisir. Serta dengan dari pembangunan dapat jangka panjangnya itu ada di 3 aspek, yaitu di ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Masuk ke dalam aspek yang A, yaitu aspek ekonomi. Ini merupakan ketika nantinya Dewan Juri terhormat terjadi pembangunan infrastruktur pesisir itu dapat menghemat biaya ekonomi jangka panjang. Bencana meteorologi seperti banjir dan badai itu bisa menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas umum, pelabuhan, perumahan, dan juga kawasan industri di pesisir. Jika infrastruktur pesisir seperti tanggul laut, pemecah ombak, dan juga sistem drainase dibangun dengan baik, maka kerusakan akibat bencana bisa ditekan secara signifikan. Tidak hanya itu saja, Dewan Juri, ketika nantinya akan terjadi perputaran ekonomi seperti nanti penciptaan lapangan pekerjaan langsung, terjadinya proyek-proyek di sekitar pesisir itu nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan seperti butuhnya tenaga kerja, butuhnya observasi, nanti mereka akan ke orang-orang di sana tuh mereka akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua seperti kebutuhan material. Nah, sadari bahwa nanti ketika terjadinya proyek pembangunan itu pasti kita membutuhkan material-material seperti semen, pasir, baja, batu, dan juga alat berat. Nah, ini nanti memicu permintaan dari sektor-sektor lokal sehingga usaha kecil menengah itu sekitar proyek itu juga akan ikut hidup. Ataupun yang ketiga, multiplying effect di sekitar ekonomi, di mana nantinya pekerja dan kontraktor yang terlibat akan membelanjakan penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga terjadilah nanti efek ekonomi berantai di situ. Lalu pun yang terakhir adalah peningkatan nilai properti dan juga investasi. Di wilayah pesisir yang lebih aman dari bencana itu akan menjadi lebih baik, lebih menarik. Jadi ketika ada infrastruktur itu nanti akan jadi lebih menarik, bukan untuk investasi berinvestasi di sana. Nah, contohnya seperti pembangunan Giant Seawall di Jakarta itu membutuhkan ratusan tenaga kerja, supplier lokal seperti semen, alat berat yang diuntungkan, dan juga banyak usaha kecil seperti warung makan di sekitar itu mendapatkan peningkatan pendapatan. Belum lagi investasi dalam pembangunan tanggul dan sistem pompa air itu mampu mencegah kerugian lebih besar dibandingkan biaya perbaikannya setiap tahun. Masuk ke dalam poin yang B, yaitu adalah sosial. Dewan juri yang kami hormati, sadari tidak hanya di aspek ekonomi saja, namun juga ada di aspek sosial, di mana nantinya itu akan menciptakan
peningkatan keamanan dan juga kualitas hidup masyarakat pesisir. Komunitas sekitar pesisir itu adalah seringkali yang terdiri dari kelompok menengah ke bawah Dewan Juri yang kami hormati. Tanpa infrastruktur yang memandai, mereka tuh terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, kemiskinan, dan kehilangan aset. Bayangkan Dewan Juri, nanti jika tidak dibangunnya infrastruktur ini, maka ketika terjadi banjir rob atau bencana meteorologi lainnya itu akan menyebabkan ratusan keluarga harus relokasi paksa setiap harinya. Bukankah itu sangat menyedihkan Dewan Juri? Dengan demikian, infrastruktur seperti tanggul laut dan juga perbaikan sistem drainase itu membuat pemukiman lebih aman, mengurangi relokasi paksa, serta transformasi sosial, serta mendukung pendidikan dan pekerja masyarakat lokal. Ataupun yang terakhir yaitu adalah dalam aspek lingkungan. Dewan Juri kami hormati, tidak hanya di ekonomi, sosial, namun juga akan memberikan dampak jangka panjang di lingkungannya. Ketika infrastruktur pesisir, terutama yang berbasis solusi hijau seperti restorasi mangrove, itu dapat membantu melestarikan ekosistem pesisir dan memperkuat pertahanan alami terhadap bencana. Dengan adanya pendekatan alami seperti prioritas formasi yang sudah terbukti mampu mengurangi abrasi pantai, itu nantinya memperlambat dampak banjir secara alami atau pembangunan tanggul hibridnya. Nah, itu memperkuat ekosistem pesisir sekaligus melindungi garis pantai. Adanya pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan, infrastruktur pesisir tidak hanya melindungi manusia saja, Dewan Juri, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi abrasi, dan juga merupakan daya tahan alami wilayah pesisir. Nah, itu sudah terbukti kuat, Dewan Juri. Salah satu contohnya adalah hutan bakau tropis, itu sudah terbukti kuat bahwa itu dapat mencegah adanya mitigasi bencana meteorologi. Nah, kami menaruhkan sebuah solusi yang dikhawatirkan nantinya akan misalnya nanti pembangunan wilayah infrastruktur itu nanti akan memakan biaya yang sangat tinggi, yaitu dengan pembangunan bertahap dari infrastruktur yang membutuhkan dana yang lebih sedikit hingga yang membutuhkan dana lebih banyak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apria Sofia selaku pembicara kedua dari tim proposisi akan kembali melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara saya sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, kita semua menyadari bahwa wilayah pesisir, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia, merupakan garis depan yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman alam. Dengan semakin terasanya bahaya meteorologi seperti gelombang tinggi, badai, banjirop, dan kenaikan permukaan air laut menjadi sebuah ancaman bagi kita semua. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur pesisir yang baik merupakan bukan hanya sebuah pilihan tambahan, melainkan sebuah keharusan yang harus tepat dan strategis untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang kita cintai. Pikirkan bahwa ada jutaan orang yang hidup dan mencari nafkah di wilayah pesisir. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur pesisir yang baik itu merupakan salah satu cara untuk memitigasi bahaya meteorologi. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan mengapa pembangunan infrastruktur pesisir itu baik penting untuk memitigasi bahaya meteorologi dengan 2 poin argumen. Yang pertama adalah meningkatnya intensitas cuaca ekstrim, dan yang kedua adalah mitigasi terhadap perubahan iklim. Masuk ke poin argumen saya yang pertama, yaitu meningkatnya intensitas cuaca ekstrim, di mana perubahan iklim itu bisa menyebabkan cuaca ekstrim yang memperparah bahaya meteorologi. Pada dasarnya, perubahan iklim itu sama dengan pemanasan global, karena pemanasan global merupakan salah satu penyebab utama dari perubahan iklim itu, dan keduanya merupakan proses yang saling beriringan. Nah, dampak yang akan ditimbulkan diantaranya yaitu peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang tinggi, di mana pemanasan global dapat mengubah pola angin dan arus laut yang berpotensi menyebabkan gelombang tinggi yang lebih sering dan lebih ekstrim di wilayah pesisir. Ini akan mengancam keselamatan nelayan, juga akan merusak infrastruktur masyarakat pesisir dan menyebabkan erosi pantai yang lebih parah. Masuk ke poin B, yaitu badai tropis dengan dampak yang lebih besar. Meskipun Indonesia tidak sering dilanda badai pusat tropis, tetapi perubahan suhu laut dapat meningkatkan intensitas badai yang terbentuk di wilayah perairan sekitar Indonesia. Masuk ke poin C, yaitu banjirop yang semakin meluas dan dalam. Kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub ditambah dengan penurunan permukaan tanah di beberapa wilayah pesisir bisa menyebabkan banjirop lebih sering dan meluas ke area yang lebih jauh ke daratan. Masuk ke poin terakhir, yaitu poin D, yaitu curah hujan ekstrim yang memicu banjir pesisir, di mana perubahan pola iklim itu bisa menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dalam waktu singkat di wilayah pesisir. Dewan Juri yang terhormat, saya membawakan contoh nyata di mana ada salah satu rumah warga di kampung nelayan di Semarang yang jauh dari kata layak meskipun rumahnya bertingkat 2, di mana rumahnya itu hampir tenggelam karena harus terus ditinggikan karena bersaing dengan banjirop yang semakin sering datang. Hal ini secara nyata menggambarkan bagaimana kenaikan permukaan air laut yang diperparah oleh pemanasan global menyebabkan banjirop yang semakin sering meluas dan merusak infrastruktur serta menghambat aktivitas masyarakat. Ini menunjukkan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Masuk ke poin argumen saya yang kedua, yaitu mitigasi terhadap perubahan iklim. Infrastruktur pesisir yang baik merupakan salah satu langkah mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi bahaya meteorologi, di mana bisa dibangun pembangunan tanggul laut atau seawall di area yang rawan banjirop seperti di Semarang dan Jakarta. Juga bisa dibangun alat pemecah gelombang atau breakwater untuk mengurangi
mengurangi energi gelombang yang diterapkan di beberapa lokasi dengan masalah erosi atau masalah yang lainnya, serta bangunan dengan desain adaptif di wilayah pesisir dengan desain yang lebih tahan terhadap banjir dan gelombang tinggi, misalnya dengan fondasi yang lebih ditinggikan dan juga penggunaan material yang lebih tahan air dan juga korosi. Hal ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan berbasis alam seperti restorasi dan konservasi hutan mangrove, yang dimana hutan mangrove ini secara alami memiliki fungsi untuk melindungi pelindung alami terhadap gelombang, erosi, dan bahkan dapat membantu mengurangi dampak storm surge. Contohnya adalah adanya kawasan pemukiman terlindungi tsunami karena mangrove yang ditemui oleh tim survei Operasi Bakti Teknologi Sulteng atau OBTS, di mana keberadaan hutan mangrove di pesisir Donggala, Sulawesi Tengah telah mengurangi tingkat kerusakan akibat landaan tsunami. Diperkirakan luas mangrove di pesisir Donggala itu sekitar 22,46 hektar dan perkiraan panjang garis pantai yang masih memiliki mangrove sekitar 2.881 km. Di mana rumah-rumah di Kambunga dan Labuan Bajo itu tidak ada yang rusak karena dilindungi oleh mangrove setebal 50 sampai 75 meter. Di luar hutan mangrove, tinggi tsunami itu bisa mencapai 5 meter, sedangkan di daerah yang ada mangrove-nya itu yang dilindungi mangrove itu hanya mencapai 1 meter. Ini membuktikan bahwa hutan mangrove efektif dalam meredam dampak tsunami. Selain itu juga diperlukan sistem peringatan bencana untuk gelombang tinggi, badai, dan banjirop yang efektif. Sistem ini bisa memanfaatkan teknologi sensor permodelan dan komunikasi untuk memberikan peringatan tepat waktu kepada masyarakat pesisir, sehingga meminimalisir dampak yang akan terjadi karena masyarakat memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dini, mengamankan aset berharga, dan juga melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim proposisi menawarkan sebuah solusi, yaitu pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara bertahap, di mana hal ini bisa dimulai dengan pendekatan berbasis alam seperti penanaman mangrove di area yang terdampak secara bertahap dengan melibatkan kelompok masyarakat dan memanfaatkan bibit lokal. Maka dari itu juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya meteorologi, mitigasi, dan adaptasinya agar masyarakat paham dan mampu menghadapi dampak dari bahaya meteorologi. Setelah itu bisa lanjut dengan infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ancaman meteorologi di suatu wilayah, seperti pembangunan sistem drainase yang baik dan juga pembangunan tanggul laut. Setelah setiap tahap pembangunan perlu dilakukan uji efektivitas untuk mengetahui umpan balik apakah solusi yang telah diberikan itu mampu atau bisa untuk benar-benar mengurangi resiko. Selanjutnya, mungkin pembangunan secara bertahap itu nggak langsung menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi bisa mengurangi ancaman yang akan datang. Selain itu, dengan secara bertahap, perencanaan juga akan lebih matang dan pembangunan infrastruktur akan lebih optimal. Dengan demikian, kami yakin dan percaya bahwa pengembangan infrastruktur bangunan pesisir sangat penting untuk memitigasi bahaya meteorologi. Karena ancaman bahaya meteorologi di wilayah pesisir itu terus meningkat seiring dengan perubahan iklim. Terus infrastruktur yang tepat itu juga garis pertahanan terdepan untuk melindungi nyawa, aset, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan perencanaan yang matang, implementasi yang bertahap, dan pemanfaatan solusi yang inovatif secara berkelanjutan, kita dapat membangun wilayah pesisir yang lebih tangguh dan aman bagi generasi kini dan mendatang. Terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Andarwesa Nararia sebagai pembicara ketiga dari tim Pro untuk melanjutkan argumen yang dibawakan oleh pembicara sebelumnya dan untuk saya menekankan kembali poin-poin mereka. Sebelumnya, saya akan Dewan Juri yang terhormat akan menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir adalah langkah konkret, strategis, dan menyeluruh yang paling efektif. Dalam menghadapi bahaya meteorologi yang salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim, kita tidak bisa lagi hanya membahas dampak perubahan iklim secara teori. Masyarakat pesisir Indonesia sudah menghadapi kenyataan pahit dan krisis iklim setiap harinya. Dan solusi nyata yang dapat menyelamatkan mereka adalah pembangunan ini, yaitu pembangunan infrastruktur yang adaptif dan tangguh. Mengapa kami katakan pembangunan infrastruktur adalah solusi terbaik? Karena perubahan iklim sudah bukan lagi menjadi ancaman masa depan, melainkan ancaman hari ini. Cuaca ekstrim yang tidak stabil menyebabkan bencana seperti badai, banjir rob, hingga gelombang tinggi yang makin lama makin tinggi dan makin sering dan makin intens. Sayangnya, banyak wilayah pesisir Indonesia yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menahan bencana-bencana tersebut. Tanpa tanggul laut, rumah-rumah akan terendam. Tanpa sistem drainase yang baik, air hujan meluap. Tanpa mangrove, pantai kita mulai terkikis. Tanpa peringatan dini, nyawa jadi taruhan mereka. Maka jika kita ingin menyelamatkan manusia, ekonomi, lingkungan sekaligus, pembangunan infrastruktur adalah jawabannya. Ini pembangunan infrastruktur lebih dari sekedar solusi teknis. Infrastruktur pesisir baik yang berbasis alam seperti mangrove maupun struktural seperti tanggul dan pemecah gelombang memberikan perlindungan berlipat. Perlindungan ini menciptakan rasa aman, menjaga aset masyarakat, dan membuka jalan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ini bukan soal beton dan baja semata. Ini tapi soal harapan,
berkeberlanjutan, pelindungan pada rakyat kecil yang hidup di garis terdepan dampak perubahan iklim. Saya akan menyampaikan 3 poin argumen yang disertai bukti nyata dan data faktual untuk mensupport argumen pembicara 1 dan pembicara 2. Pertama, besarnya frekuensi bencana yang membuat masyarakat mengalami kerugian. Kedua, berkembangnya ekonomi lokal yang disebabkan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, pelindungan yang nyata untuk membuat masyarakat merasa aman. Poin argumen pertama, besarnya frekuensi bencana yang membuat masyarakat mengalami kerugian. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 1.500 kejadian banjir dan banjirop sepanjang 2023 yang sebagian besar terjadi di wilayah pesisir. Ini bukan angka biasa, Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah sinyal darurat yang menuntut aksi. Saya akan memberikan 2 contoh nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Di Tambak Lorok atau di Semarang, di sana warga hidup berdampingan dengan banjirop. Rumah mereka ditinggikan setahun sekali atau bahkan terkadang sampai 2 kali demi menghindari air yang tak kunjung surut. Infrastruktur seperti tanggul yang sudah mulai dibangun memang memberikan harapan, tapi masih belum cukup panjang untuk menjangkau seluruh kawasan. Ini membuktikan bahwa pembangunan harus dilanjutkan dan diperluas. Yang kedua, di Jakarta, proyek Giant Seawall adalah salah satu contoh nyata bagaimana infrastruktur dapat melindungi ekonomi. Laporan dari World Bank menyebutkan bahwa setiap tahun banjir menyebabkan kerugian sekitar 321 juta US dollar di Jakarta. Dengan sistem tanggul yang dibangun, kerugian ini bisa ditekan hingga 70%. Apakah ini efisien? Sangat efisien, karena biaya membangun jauh lebih murah daripada terus membayar kerugian tiap tahunnya. Poin argumen kedua, berkembangnya ekonomi lokal yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menciptakan efek berlipat yang luar biasa menguntungkan. Laporan dari NCICD menyatakan bahwa proyek Giant Seawall menciptakan lebih dari 4.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, dari insinyur hingga penjual makanan biasa. Bappenas juga menunjukkan bahwa setiap investasi infrastruktur sebesar 1 triliun bisa menghasilkan peningkatan PDB lokal hingga 1,2 kali lipat lewat penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan daya beli masyarakat sekitar. Poin argumen ketiga, perlindungan yang nyata untuk membuat masyarakat merasa aman. Tanpa infrastruktur yang melindungi mereka, masyarakat pesisir itu hidup dalam ketakutan. Anak-anak sulit sekolah karena rumah mereka kebanjiran, orang tua kehilangan mata pencaharian karena perahu rusak atau dermaga hanyut. Penelitian dari Undip mencatat 70% warga Tambak Lorok mengalami gangguan sosial dan ekonomi akibat banjirop. Bayangkan berapa banyak masa depan yang rusak, yang terkorbankan karena kita tidak mampu membangun tanggul dan drainasi yang baik. Dewan Juri yang saya hormati, kami tidak hanya menyetujui pentingnya pembangunan infrastruktur pesisir, tapi juga menawarkan rencana pembangunan infrastruktur yang bertahap, realistis, dan berbasis data. Solusi ini mencakup kombinasi pendekatan alami dan pendekatan struktural yang saling melengkapi. 1. Tahap jangka panjang atau penanaman dari rehabilitasi hutan mangrove. Langkah pertama adalah penanaman mangrove secara masif di wilayah pesisir. Mengapa ini penting? Karena mangrove adalah benteng alami yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi risiko bencana. Efektivitasnya, menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, hutan mangrove setebal 50-75 meter itu dapat menurunkan tinggi gelombang dari 5 meter hingga menjadi hanya 1 meter. Tapi waktu yang digunakan untuk mangrove mulai efektif adalah 3-5 tahun dan mencapai puncak fungsi mitigasi pada tahun ke-11 hingga ke-20. Nah, maka ini adalah investasi jangka panjang yang alami dan kelanjutan. Namun, untuk mengatasi jangka pendeknya, kami mempunyai tahap kedua, yaitu pembangunan infrastruktur fisik yang strategis. Sambil menunggu mangrove tumbuh dan berfungsi optimal dalam 5 hingga 20 tahun, pembangunan infrastruktur fisik menjadi solusi cepat dan nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Infrastruktur ini mencakup sistem drainase, tanggul laut, dan pemecah ombak, serta sistem peringatan dini. Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat adalah garda terdepan dalam menghadapi bencana, maka membangun infrastruktur saja tidak cukup tanpa pengetahuan dan kesigapan warga lokal. Sosialisasi mengenai bahaya meteorologi, mitigasi, dan adaptasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar infrastruktur itu benar-benar dapat efektif digunakan dan dapat dirawat secara bersama. Poin keempat, evaluasi dan penilaian efektivitas pembangunan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun, tapi juga memastikan bahwa apa yang dibangun itu benar-benar berfungsi sesuai tujuannya. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa tahu apakah solusi yang diterapkan sudah berhasil atau justru perlu diperbaiki lagi. Penilaian efektivitas ini penting agar pemerintahan dapat mengalokasikan dana anggaran secara efisien dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang maksimal. Evaluasi juga membuka ruang umpan balik dari warga agar solusi lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lokal. Dewan Juri yang saya hormati, inilah kenapa kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir adalah solusi yang paling efektif dan menyeluruh untuk menghadapi ancaman bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kami telah menyampaikan alasan logis, data faktual, serta contoh nyata dari lapangan. Kami tidak berbicara dalam
angan-angan. Kami berbicara berdasarkan kenyataan, kami tidak menunggu dampak buruk lebih besar terjadi. Kami menawarkan solusi yang sekarang, dan kami tidak hanya ingin menyelamatkan pesisir hari ini, tapi juga memastikan masa depan yang aman, berkelanjutan, dan layak huni untuk generasi yang mendatang. Terima kasih.